Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bondan Sinpo dari UNESA, mahasiswa jurusan Teknik Informatika, kelas TIA 2023 dengan NIM 2305 120 4005. Di sini saya akan menunjukkan hasil kerja saya, yaitu tentang virtual private network untuk client to office. Jadi tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui cara VPN client to office, juga mensimulasikan VPN IPTP ke client to office. Maka di sini selanjutnya adalah skenario-nya. Saya sudah buat di Gen S3, di Gen S3 untuk skenario-nya kurang lebih mirip seperti yang ada di PDF ini. Jadi dua perusahaan A dan B terhubung ke ISP, jaringan ISP terhubung ke jaringan cloud. Jadi menggunakan routing OSPF. Nah, seluruh perusahaan A dan perusahaan B itu mendapatkan satu IP publik dari ISP dan IP publik tersebut di-share ke jaringan lokal atau private perusahaan mereka masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk langkah percobaannya, rubah identitas setiap router menjadi seperti ini, jadi lebih gampang dikenali. Kemudian untuk setting IP address-nya seperti ini. Saya tunjukkan satu persatu untuk router satu. Seperti ini sudah saya set untuk IP address, sudah saya set juga untuk routing OSPF-nya. Jadi di sini untuk nomor 2 kita setting IP address, untuk nomor 3 kita advertise network OSPF. Jadi sudah saya lakukan keduanya untuk setiap router. Ini router satu, IP address sudah saya set 3 address. Untuk routing SPF-nya juga 3 network sudah saya set. Selanjutnya untuk router 2, ya ini sudah saya set juga ada 3 address dan juga 3 network. Saya lanjutkan langsung saja. Ini untuk router 3, 3 address juga 3 network. Kemudian router 4, 3 address juga 3 network. Semuanya sesuai dengan skema yang ada di sini. Kemudian kita cek juga yang ada di router router perusahaan A. Kita lihat addressnya sudah terset. Kemudian untuk routing OSPF-nya juga sudah di set. Oh iya, untuk yang ini nggak perlu set OSPF ya, saya lupa, maaf. Jadi untuk yang router perusahaan A dan perusahaan B tidak perlu di set OSPF. Jadi untuk router perusahaan B dan perusahaan A hanya perlu di set untuk IP address-nya. Sebentar mana tadi? Fungsi 3, IP address, seperti ini sudah di set juga. Nah, lanjut, SPS sudah, lanjut gateway, eh, gateway, bentar, IP root ya, IP root, mana roots, untuk gateway-nya sudah ditambahkan juga di router A dan juga router perusahaan A dan juga router perusahaan B sudah ditambahkan juga. Kita cek yang di perusahaan B, IP roots, sudah ditambahkan ya. Jadi seperti itu. Sekalian saya cek dulu untuk IP address dari PC-nya, properties, internet protokol. Sudah bisa juga seperti yang diinstruksikan di manual PDF yang ada di sini. Yang ini sudah disesuaikan dengan IP address yang ini sama gateway-nya juga. Seperti yang dilihat seperti ini. Kita tutup. Untuk yang PC3 juga sama, jadi saya kira tidak perlu ditunjukkan.
Ya, itu kemudian NAT-nya kita tunjukkan NAT-nya karena tadi sudah disetting juga. IP firewall NAT sudah disetting ya. Actionnya masquerade, chainnya search NAT, out input out interface-nya Ether 1. Kemudian kita cek juga di tiga IP firewall NAT. Nah, sudah bisa juga action masquerade, chain source NAT, kemudian out input out interface-nya itu Ether 1. Oke, kemudian lanjut adalah praktiknya. Jadi kita tes dulu ping dari router perusahaan A ke destinasi yang diperintah di sini. Kita coba untuk PC 1 yang terhubung ke router customer A, router perusahaan A, kita coba ping 1111. Oke, terhubung. Kemudian 2222.10 ya, ya, titik 10 terhubung juga tidak ada masalah. Dan untuk ping 192.168.2.12 ya. Dan di sini statusnya net unreachable karena memang VPN ini bersifat satu arah, jadi untuk sambungan ke PC itu tidak tersambung. Jadi netnya itu unreachable, tidak terjangkau lah. Seperti itu. Sama ketika dicoba di command prompt, seperti ini sudah saya coba tadi. eh saya besarkan. Jadi untuk ping 111 aman, berjalan lancar, di reply. Kemudian untuk ping 2.2.2.10 aman juga, di reply juga. Nah, untuk yang mengarah ke PC 3 sama seperti yang di Mikrotik tadi, itu tidak bisa dijangkau. Destination net unreachable. Karena memang sifatnya satu arah saja. Kemudian langsung saja kita testing route dengan trace route ya, trace route. Jadi eh, saya tunjukkan dulu yang sudah saya buka di sini. Untuk tracing route-nya 1.1.1 melewati dua jalur ya. Kalau di apa? Yang di comment prompt ini ditunjukkan dua jalur, yaitu dari PC ini ke root 1.1.1. Kemudian untuk yang 2.2.10 ditunjukkan 5 jalur, yaitu yang pertama dari PC ini, PC 1, kemudian ke 1.1.1, kemudian ke 14.14, ke 23.23.3, kemudian ke 2.2.2.10, destinasi yang dituju. Kemudian untuk yang terakhir, yang ke destinasi yang ke PC 3 itu destination net unreachable. Jadi tidak terjangkau. Oke, itu untuk PC 1 untuk router perusahaan B. Kemudian untuk router perusahaan B, kita lihat untuk koneksi pingnya sama seperti tadi, cuma beda destinasi aja. Jadi ini ping yang pertama ping ke 2.2.2.3 hmm, directly berjalan lancar sama seperti ping ke 1.1.1 ke 10. Nah, di reply juga berjalan lancar, cuma untuk yang mengarah ke loh, oh ya ini untuk yang mengarah ke PC 1 jelas tidak terjangkau net unreachable sama seperti kasus sebelumnya. Nah, kemudian ini saya tunjukkan untuk trace route-nya juga untuk di Infratik ditunjukkan satu address-nya saja
Ya, memang karena tidak memasukkan IP dari PC3-nya. Kemudian sama untuk traceroute 1.1.1.10 ada 5 rute. Kemudian untuk yang ke 1.9.2 192.168.1.11 yang mengarah ke PC1 itu awalnya berjalan lancar sampai di rute 24.24.24.24.4. Namun berhenti di rute yang 14.14.14 ini karena statusnya yaitu network unreachable atau tidak terjangkau. Seperti itu saja hasil kerja saya. Apabila saya ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.